Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rabu, Kamis, Jumat, negeri ini didatangi satu tamu yang begitu istimewa, di mana banyak orang berantusias datang. Datanya teman yang beragama Katolik, Bapak bisa datang mengambil. Oh, saya dapat kuota, Pak. Tapi saya nggak bisa karena saya agak jujur. Sejak Jabodetabek ya, oh enggak. Indonesia, jadi Soviet Barat punya kota-kota. Tidak boleh orang datang sembarangan. Daerah ini ditentukan sekian kasih cincin supaya bisa datang. Mereka berantusias karena untuk bertemu dengan orang yang pertama ini berartikan itu satu kesempatan emas yang barangkali seumur hidupnya tidak lagi dapat bertatap muka. Oleh sebab itu bagaimana orang itu berantusias, bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan kuota masuk di GBK itu ia berjajar di pinggir jalan hanya sebatas melihat si paus itu dengan antusias semangat. Dia berani tinggalkan sekolahnya, dia berani tinggalkan pekerjaannya, dia berani membayar harga untuk bisa datang ke Jakarta hanya sebatas melihat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah yang namanya golden opportunity, sebuah kesempatan emas yang tidak akan pernah lagi dialami atau diterima. Oleh sebab itu di masa-masa hari Kamis itu bagaimana orang punya antusias untuk bagaimana dia bisa bertemu, sebab dia tahu satu kali dia tidak akan pernah menemui lagi si Paulus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara soal golden opportunity. Kita juga punya kesempatan emas. Kita punya kesempatan emas. 1, 2, 3. Kita punya kesempatan emas. Belum semuanya. 1, 2, 3. Kita punya kesempatan emas. Berarti kita suatu kali tidak pernah lagi mendapat kesempatan ini. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti sudah berdaya lagi. Ya, jalan kaki udah encok, ya, melayani suaranya sudah habis, pusing, stroke. Terus kita berkata, Tuhan aku mau melayani, sudah terlambat. Nah, aku sudah kasih kesempatan emas bagimu. Saudara-saudara, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi berkah. Kalau gajah mati meninggalkan apa, saudara? Kalau orang mati meninggalkan apa? Tinggal langkah, perilaku. Apa kontribusi yang sudah kita berikan? Melayani Tuhan merupakan kesempatan emas. Why? Karena memiliki nilai dan makna yang sangat berharga dalam kehidupan rohani orang. Kesempatan emas karena apa? Sebab ini merupakan rencana Tuhan. Tuhan bisa saja menulis, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat.
langit biru, di kiri kanannya beberapa ribu malaikat. Bisa gampang di mata Tuhan. Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat yang spektakuler untuk membuat orang bertobat dan percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan menyadari, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan menghargai. Saya dan saudara itu imago Dei, image Deo, seperti Allah, menjadi kawan sekerja Tuhan. Allah mempercayakan kesempatan untuk mereka bertobat. Mereka mengerti siapa Tuhan. Itu bukan karena perbuatan Tuhan yang spektakuler di langit, tetapi karena saya dan saudara. Itu rencana Tuhan, supaya orang percaya pada Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita hafal ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan ujung bumi. Bulan depan kita akan bicara tentang panggilan gereja. Saudara, kesempatan Mas karena apa? Kita punya pahala yang kekal. Ya, pahala yang kekal. Mana masuk ke kerajaan Tuhanku saat aku lapar, kasih aku makan, saat aku haus, kasih aku minum. Kata Tuhan, saat kau lihat saudara-saudaramu, saat kau mesti tahu berbuat baik, itu kau telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, saudara, kesempatan ini karena kita mengucap syukur dan kasih yang nyata. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Apa hanya sebatas kita datang 1 minggu sekali di gereja. Betapa dangkalnya hidup rohani kita. Betapa sedikit sekali rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa kita hanya cukup datang ke gereja dan memberikan persembahan 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000? Apakah kasih Tuhan kita ukur dengan itu? Apakah kasih kita ukur dengan ucapan syukur, dengan hanya memberi sebatas apa yang kita bisa? Saudara-saudara, kita harus menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Kalau kau benar-benar cinta padaku, artinya gitu. Kalau kau benar-benar cinta padaku, tak perlu kau katakan semuanya itu. Kan artinya gitu. Tak boleh. Dan kulit komplain. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang gitu. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Aku sendiri, kasih Tuhan sendiri. Semua orang bisa ngomong aku mencintai Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Semua orang bisa. Orang yang tidak percaya pun juga bisa. Tolak ukur kasih kita, tolak ukur pemberian kita kepada Tuhan, semangat gairah kita melayani diukur dari mana? Bukan diukur dari jabatan pendeta, bukan diukur dari jabatan majelis, bukan diukur dari jabatan aktivis gereja, tapi diukur sejauh sebesar apa kasih kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu mesti seperti Gaudi dong memberi, dan memberinya pun juga asal memberi. Tetapi itu kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, sekalipun dia jemaat alam, tidak punya jabatan sebagai pengurus guru sekolah minggu, tetapi kasihnya kepada Tuhan seperti jaga Sarfat itu memberi dari apa yang mereka bisa, lebih daripada yang mereka miliki. Itu kasih yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada 2 kata hamba. Pertama, Daulos.
Daulos adalah pelayan yang melayani dan sukarela dengan ketaatan, memiliki perhambaan, hamba yang permanen. Hamba yang permanen. Yang ketiga itu tidak bisa menolak, sebab Daulos itu miliknya Tuhan, miliknya Tuhan. Saudara, saya bacakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak mengangkat kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan diri sendiri, mengambil bebas orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, hamba di sini diterjemahkan Daulos. Mohon maaf, saya baru pengalaman. Ini bicara milik, nggak punya hak untuk dirinya sendiri, nggak punya hak untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itu hamba. Kita ini Daulosnya Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mati di kayu salib itu. Dia tidak bisa melarikan diri. Hamba ini adalah hamba yang permanen. Saudara dan saya ini adalah hamba yang permanen karena milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Hafal? Tolong bacakan Ibu Eva. Bacakan. 1 Korintus 6 ayat 19-20, betul nggak? Ya, kamu kalau dibeli dengan harga lunas bayar. Oke, saya 1 Korintus. Oh, grogi, kenapa grogi? Ya saya, kita ya 19-20. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Saudara, ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanya, Pak Pendeta, Bapak full timer enggak di gereja? Loh, kita ini semua kan full timer di gereja. Gereja itu kan diri kita. Full timer itu bukan semua terlibat dalam pelayanan. Beda lagi nanti Daulos. Kita ini full timernya Tuhan. Sepenuh hati, sepenuh hidup ini untuk Tuhan. Saat saudara tidak bisa mengampuni sakit, tapi saudara mengampuni, itu pelayanan. Saat saudara kesel sama pimpinan, tetapi masih harus taat, saudara nurut, itulah sebuah pelayanan. Itu melayani karena ketaatan kita kepada Tuhan. Saat kita tidak punya uang, saya harus memberi, saya harus terpanggil. Itu pelayanan. Makanya saya tidak khawatir nih Ibu Lina, tidak usah takut. Kita kurang 20 juta ya. Itu kecil buat jemaat GBI Papanas. Amin? Amin? Semua pasti terpanggil. Jangan susah tidur hanya gara-gara family gathering. Kecil. Kalau mau memberi dengan tulus, kalau mau mendukung dengan sungguh-sungguh, itu pelayanan. Saat kita lemah, saat kita capek, saya harus datang ke bagian bangun pagi. Itulah Daulos. Itulah pelayanan. Saat mesti kita bisa maki-maki orang yang utang nggak bayar, jual di sini, jual di situ, nggak pernah ditepati, kita bisa maki-maki. Tapi kita tetap datang dengan lembut, kita tetap sopan. Itu pelayanan, itu full timer. Full timer buat Tuhan
pelayanan. Tetapi bagaimana sikap hati yang takut akan Tuhan? Kalau full timer kita itu, full timer pelayanan kita di mata Allah itu dipresentasikan. Berapa persentase? Mungkin 70, mungkin 60, mungkin 80. Semakin kita taat, semakin kita tunduk, semakin kita berkata, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak-Mu, itu meningkat. Saat sama istri mesti harus marah, tapi kita mau mengaku. Saat sama suami mesti kita harus bisa marah pagi-pagi, tapi Tuhan katakan, kau daulusku, engkau hambaku. Karena kita milik Tuhan, gak ada hak untuk kita enjoy. Aduh, ngantuk banget ya. Udah seharian pelayanan, seharian ngantuk banget, mendapat kebaktian. Kita harusnya Tuhan. Tuhan sendiri berkata, seorang hamba datang kepada tuannya dan tuannya memberikan perintah, sampai sini kamu ini, sampai sini kamu ini, sampai sini kamu ini. Tidak punya atas hidupnya sendiri. Suka-sukamu Tuhan. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berani nyanyi begitu? Amin. Waduh, belum. Berani nyanyi begitu, saudara? Hidupku bukannya aku lagi, terus tapi Kristus dalamku. Sekali, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Saat kita mesti marah, hidupku bukannya aku lagi. Saat ada orang datang, Pak, saya perlu uang, Pak, tolong Pak. Ya oke deh, saya kasih 1 juta. Seminggu lagi 1,5 ya, seminggu lagi 1,2 ya, kembalikannya 2 minggu lagi jadi 1,5 ya, 1,5 kalau 3 minggu lagi jadi 1,7, 4 minggu jadi 2. Apakah ini orang yang mengatakan hidupku bukannya aku lagi? Wah, betapa ngerinya kita kalau kita hidupku bukannya aku lagi, aku daulusnya Tuhan, tapi masih makin orang. Saudara jangan anggap orang yang kita tolong itu sama kita itu menghormati. Banyak orang yang ditolong tapi malah nusuk dari belakang. Kecewa sebagai manusia. Sebagai pelayan Tuhan, bagaimana saya kecewa, tapi saya semua biarin. Tadi tolong besar pindah biarin. Karena apa? Hidupku bukannya aku lagi. Kita daulusnya Tuhan. Yang kedua, diakonos. Kalau daulos itu milik Tuhan, kalau daulos diakonos itu bicara soal hubungan, lebih menekankan pada tindakan pelayanan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, mengandung hubungan dengan tuannya. Nanti Pak Samuel lagi katakan di Matius pasal 20 ayat 28, Pak. Matius 20 ayat 28. Oke. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Itu diterjemahkan diakonos.
yaitu orang yang dikatakan memberikan pelayanan kepada orang lain, dan ini biasa dihubungkan dalam pelayanan di gereja. Gereja adalah satu wadah di mana kita dapat mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, dan itu sebuah kesempatan kalau saya katakan kepada saudara lain. Makanya anak-anak muda, kalau kau punya kesempatan, lakukan dengan baik. Ya. Sepintar-pintarnya saudara, kalau saudara tidak melayani, saudara punya kompetensi, punya skill, punya kemampuan, itu Tuhan yang beri, dan mestinya seharusnya saudara berikan waktu itu. Saya semenjak muda saya belajar melayani ketika di setiap kakak melakukan satu itu saya main gitar. Saya melayani dari tahun 78. Main gitar di sini pakai harmonika. Wah, semua senang sekali saudara. Saya ingat itu. Ya, belum ada keyboard. Sini harmonika. Kami nyanyi pakai gitar begitu. Semua orang yang melayani saya muda, sesuai firman Tuhan saya katakan di mimbar ini, you nggak akan bilang satu hidupmu. Hidupmu mesti diberkati Tuhan. Benar. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Kecewa pasti ada, pelayanan kecewa. Dulu di setiap kartu seperti apa, kadang-kadang saya mendengar firman Tuhan sampai saya nangis, mau ditujukan pada saya, terus dengan sengaja. Tapi saya harus taat tunduk pada gembala saya dan Bapak Pendeta. Sebelum Tuhan panggil saya untuk saya melayani, saya tetap setia di sini. Habis di Bapak, habis oleh teman-teman. Tapi saya nangis. Saat saya kesel, jengkel, nangis, saya buka Alkitab. Hidupku bukannya aku lagi. Saat saya kecil kebaktian itu kena firman Tuhan dalam tanda kutip, memang sengaja diberikan pada kita. Saya buka Alkitab lagi. 1 Korintus 15 saya pun terakhir, jeripayahmu tidak sia-sia. Sampai tanggal 6 Oktober 1991 saya memulai ibadah di F36 nomor 1 itu 15 orang. Jam 7. Dari situ saya melayani, saya berkata, oh saya masih mau melayani di sini jam 10. Oh, tidak usah. Saya tetap menggembalakan sendiri aja. Gak punya sama si PDM. Akhirnya Pak Eras, saya minta menjadi pendeta pembina untuk mengangkat saya jadi pendeta. Saya tetap setia sampai Tuhan biarkan saya melayani. Sebab kalau saya bisa melayani itu sebuah golden opportunity, sebuah kesempatan saudara, inilah dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru sekolah minggu? Setia jadi guru sekolah minggu. Tahun 88 saya mengajar sekolah minggu. Saya hanya ngantar anak kecil ke kamar mandi. Saya hanya ngabsen. Saya kalau khotbah saya baca, saudara. Saya setia belajar, setia melayani. Berapa kali saya minta pindah sebuah denominasi dengan janji-janji gaji yang besar-besar. Tapi saya nggak mau. Kalau Tuhan percayakan saya melayani di desa, di daerah kecil, saya terus tetap setia. Sebab itulah golden opportunity. Dan saya melihat banyak orang-orang yang tidak setia, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja ini merupakan wadah yang Tuhan berikan untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Amin. Tidak semuanya mesti harus jadi majelis dan pengurus. Tidak semuanya mesti jadi pendeta. Tetapi apa yang bisa kita lakukan buat gereja, itulah diakonos. Itulah pelayan Tuhan yang kita bisa melayani. Melayani jangan jadi beban, tetapi harus terbeban.
Tidak. Saya terbeban melayani di GRI Bapak Mas. Sekalipun saya seperti ini, seperti saya tetap datang. Sekalipun saya kecewa dan banyak mengecewakan, saya tetap datang. Itu terbeban. Tapi kalau saya datang melayani terus, saya dijadwal. Kalau orang yang menjadi beban begini, saudara, dia tidak akan lama jadi pelayan Tuhan. Kita harus terbeban. Pelayanan harus menjadi, jangan menjadi beban, tetapi terbeban. Kita harus memberi hidup, bukan mencari hidup. Saya punya prinsip, istri pernah bilang sama saya waktu saya kerja, Pak, kamu kerja untuk hidup, tapi kita hidup untuk melayani. Makanya saya tidak dalam tanda kutip memanfaatkan jemaat untuk menghidupi saya, yang seharusnya jemaat yang menghidupi mereka. Tapi saya tidak seperti itu. Saya bekerja keras bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya bisa berkorban sampai gereja ini berakhir, sampai kita bisa tenang untuk bisa beribadah. Dan sebelum saya tutup mata, saya berdoa saya sudah punya gereja ini. Apapun saya lakukan, itu diakonos, memberi buat Tuhan. Apalagi cuma 1 juta, 2 juta untuk pelayanan. Makanya ketika saya kemarin melihat kas kita tinggal 4 juta atau 5 juta atau 6 juta, saya lupa saya tetap tenang. Bulan kemarin kita punya gereja sampai 8 juta, saudara. Uang yang saudara beri di gereja itulah yang dikelola bendahara, dan kita punya bendahara ekspor. Dia memprediksi bulan ini dapat sekian, prediksi bulan ini. Kalau kita setiap bulan itu 800, sekali ibadah itu dapat 800. Ini nanti dikat di Rosalia, dikat 800. Kalau jemaat itu sekitar 50, dibagi rata-rata berapa? Per bulan sekian. Itu dikelola, bukan saya kelola. Kalau saya kurang, saya kerja di tempat lain. Ya. Saya kerja di tempat lain, itu dikelola, saudara. Dan saya akan berdoa minimalnya tahun depan, kalau umur kita kan semakin bertambah ya, ibu-ibu yang pencok begitu ke gereja naik tangga, ada berapa sering gereja Bapak, kenapa cuma nggak bisa naik tangga Pak? Nanti di bawah ada TV yang 60 inch atau 50 inch. Amin, saudara. Kecil itu, family jajar yang kecil itu. Kita ini kan daulasnya Tuhan. Loh, kalau kita bisa makan di restoran bisa habis 800 ribu, 1 juta kok. Masa persembahan 10 ribu? Kan malu-maluin banget itu. Benar. Apakah kita itu betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh mau menjadi daulosnya Tuhan, diakonosnya Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apalagi nanti kita mau family gathering itu masih sedikit. Sekali lagi, kelola dengan benar. Tidak usah khawatir, Ibu Lina. Tidak usah khawatir. Mungkin ya. Mungkin gereja kita yang tidak banyak memungut uang dari jemaat. Gereja-gereja lain itu ada 4, ada 3 kali persembahan. Udah di sini 3, depan ada 2. Masih ada Pak, iuran ini kita. Saya nggak mau. Ya makanya saya bilang Ibu Lina, udah kalau dia cuma 1 juta pasti 1 juta nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Sebab memang segitu dia kuatnya. Sekalipun dia kuat mungkin 10 juta, dia kasih 1 juta, nggak apa-apa. Tuhan yang tahu.
Kita itu daulosnya, kita ini diakonosnya Tuhan. Apalagi kita seorang yang mengatakan diri seorang pelayan dan nama Tuhan, seorang aktivis gereja, saudara yang dikasih. Dalam hal ini kita meneladani Yesus. Saudara, tidak usah saudara seperti Yesus lah mati buat pekerjaannya. Kita setengah mati aja enggak loh kadang-kadang. Tuhan kan mati buat misi dan visinya. Kita akan peringati hari ini. Tetapi meneladani Yesus adalah korbanan. Berkorban, mari kita bandingkan berkat yang Tuhan berikan pada kita dengan apa yang kita berikan pada Tuhan. Joplang bahasa Jawanya. Jauh. Pak, kita banyak kebutuhan Pak untuk ini itu. Siapa yang tidak perlu kebutuhan? Semuanya perlu. Tapi hanya sejauh mana kau mengasihi Tuhan, sejauh mana kau sadar sebagai daulos dan diakonosnya Tuhan, itu mempengaruhi pengorbanan kita kepada Tuhan. Pelayanan sebagai panggilan. Banyak orang memaksakan diri menjadi gembala sidang, menjadi pelayan Tuhan, tetapi karena dia tidak setia, dia mundur. Kita semua harus terpanggil melayani. Kita juga semua harus terpanggil mensukseskan family gathering. Amin. Kita semua harus terpanggil mensukseskan Natal tahun ini. Amin. Kalau istrinya dari sana, kenapa berapa sih? Kita 3 juta aja. Bilang kalau 7 juta, gitu lah. Ya, kita 2 juta aja. Tapi ngomong loh sama istri ya, kalau ngasih ya, jangan diem-diem ya. Bapak ngasih 2 juta, istrinya maunya 500. Itu perang di rumah. Emang yang di gereja? Emang ini udah makan di gereja? Kasih 2 juta? Cukup 500. Saya nggak mau begitu. Nggak usah berantem gara-gara mau beda deh. Ada istri-istri tapi nggak ada di sini. Istri untuk pendeta mau suami mau ngasih terpanggil memberi hidup untuk hamba Tuhan khotbah minggu kemarin ya. Kamu menghormati orang yang 2 kali lipat mereka yang berlelah mengajar. Kamu harus memberikan sesuatu kepada mereka yang melayani firman Tuhan. Waduh, siapa tergerak kasih pendeta ini yang 300 ya? Contoh, bukan minta. Sini tahu. Kasih pendeta 300 aja. Dia ambil jadi 200. Pak, ini dari Bapak. Ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mesti harus terpanggil melayani. Apa yang harus aku lakukan buat gereja? Apa yang harus lakukan buat hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Ada orang yang bilang begini di depan saya, ngasih kolektor kan ngasih pendeta. Kaget saya. Ini jemaat kok bisa ngomong gitu ya? Memangnya kolektor itu untuk makan pendeta? Semua di gereja dia makan. Saya jalannya itu untuk saya masih kerja. Ya saya masih kerja. Saudara, dia tidak terpanggil. Kalau tidak terpanggil susah, saudara. Perlu tetap berita aja. Ada orang bilang, Pak, Bapak harus mencari jemaat yang suku mau suku A, suku B, suku C, suku D. Kalau pelit aja. Dia tidak terpanggil untuk melayani. Dia tidak sadar dia seorang pelayan Tuhan. Ada 2 menit film saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kasih coba. Coba klik yang ini. Palu ya.
pasti terpanggil, saudara. Kalau kita lihat tetangga yang nggak bisa makan, nggak usah ngomong, dia perlu. Kalau kita punya uang, kita kasih. Kalau punya tetangga nggak bisa makan, kalau kita makan dibuang-buang, kita kasih dia. Itu semua pelayanan. Ya. Wah, aku udah coba bertanya. Ya, saya nggak bisa. Saudara, tapi saudara nggak usah ngomong, saya juga nggak menggerak-gerakkan. Saudara kalau nggak tergerak ya monggo. Kita ini satu keluarga, saudara. Kita terpanggil untuk saling mengasihi, saling memberi, saling memperhatikan pelayan Tuhan. Oh, nggak bisa kan, bro? Bentar. Saya udah close text. Ya udah, nggak apa-apa, nggak sabar. Saya udah persiapkan ini. Kayaknya cuma 2 menit, berapa itu? Ya, di mana orang ini hanya mendapat 50.000 aja dia nangis. Betapa senangnya kita bisa nolong orang lain. Saudara, 50.000 bagi saudara tidak terima masalah, 25. Tapi kalau pas kita nggak punya uang, itu sangat berarti. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan saya mau mengatakan kepada jemaat, kita ini hidup merupakan sebuah kesempatan emas. The life is golden opportunity. Hidup itu adalah kesempatan emas. Sebab kita bisa melayani melalui kesempatan emas ini. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan melalui pengabdian kita kepada sesama. Kita ini daulos-daulosnya Tuhan, kita milik Tuhan yang telah ditebus dengan harga mahal. Tidak punya hak untuk menyenangkan diri sendiri. Taat tunduk, tidak ada kata tidak. Pelayan yang memiliki sukarela, memiliki perambaan yang permanen sampai mati. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita tidak bisa menolak sebab kita milik Tuhan. Tetapi kita juga diakonos, diaken, orang yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di gereja. Kesempatan emas kita melayani di gereja itu tidak akan dapat kita alami lagi satu kali kalau kita tidak lagi bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak jemaat apa yang bisa kita lakukan buat gereja ini, lakukan, sebab nama Tuhan dipermuliakan dan itu semua pelayanan kesempatan emas. Amin.